berarti. NPM akhir. Enggak. Urut berarti kan mulai yang NPM 6 paling. Iya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Ibnu Atik Asidik dengan NPM akhir 009. Saya Denis Setiawan dengan NPM akhir 016. Saya Muhammad Fahmi Miftah, NPM terakhir 034. Saya Michael Ardian Saputra dengan NPM akhir 036. Saya Zalia Sabrina Zara dengan NPM akhir 305. Dan saya Mahaning Jagat Kusuma Ayu dengan NPM akhir 320. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas Hukum Ketenagakerjaan kelas E dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami bersama dengan Mas Haris ingin melakukan wawancara mengenai ketenagakerjaan. Sebelumnya Mas Haris sendiri ini kerja di mana, Mas, dan di bidang apa? Dan posisinya di kerjanya sebagai apa? Saya bekerja di perusahaan CV Marcelo, perusahaan yang bergerak di bidang perbaikan bodi otomotif, khususnya mobil, dan saya sebagai mekanik. Oke, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, di lingkungan bengkelnya Mas sendiri itu ada nggak permasalahan yang paling serius yang pernah dialami? Mungkin kayak menyangkut upah atau jam kerja atau enggak status hubungan kerja atau lainnya. Boleh diceritakan enggak? Permasalahan terbesar yang saya hadapi adalah ketika sebuah proyek perbaikan mobil besar harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tekanan waktu dan tingginya ekspektasi pelanggan tentu menyebabkan stres dan potensi kesalahan. Saya mengatasi masalah ini dengan membuat perencanaan yang lebih baik, membagi tugas dengan tim secara efektif, dan memastikan komunikasi yang jelas. Hasilnya, proyek selesai dengan tepat waktu. Baik. Jadi banyaknya tekanan gitu ya, kayak dari disuruh ini, disuruh itu gitu ya. Baik. Dan bagaimana awal mula permasalahan itu terjadi? Dan apakah ada pelanggaran dari pihak perusahaan? Awal mula permasalahan bisa bermula dari berbagai hal ya. Seperti perbedaan pendapat, salah pahaman, dan tekanan kerja. Deadline yang ketat atau beban kerja yang berat tentu bisa memicu ketegangan antar tim. Terus, apakah Mas Haris sempat melapor atau mengadukan permasalahan ini? Ya, saya melapor ke atasan langsung dan mengadukan permasalahan ini untuk mencari solusi bersama. Jadi dari Mas Karis sendiri perusahaannya seperti apa respon perusahaannya Mas Karis ini, tempat kerjanya terhadap laporan dari permasalahannya Mas Karis ini? Respon dari perusahaan netral ya. Perusahaan meminta klarifikasi lebih lanjut, tetapi tidak langsung mengambil tindakan. Apakah Mas Karis ini pernah ingin mengambil pendampingan hukum dari serikat pekerja ataupun pengacara? Enggak sih, kalau misalkan dari hukum, mungkin dari rekan-rekan kerja sendiri aja yang menemani saya ngomong langsung ke atasan. Baik Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari permasalahan yang Mas alami tadi, gimana sih proses penyelesaiannya? Apakah melalui mediasi atau jalur hukum gitu? Enggak ya. Kalau proses penyelesaiannya sih hanya melibatkan para pekerja dan perusahaannya aja, nggak sampai ke jalur hukum. Itu sih. Terus kalau masalahnya udah selesai nih, gimana sih hasil akhirnya gitu, endingnya itu? Kalau belum, apa hambatannya permasalahan itu?
udah selesai masalahnya, nggak ada hambatan. Ya, Oke, kalau gitu menurut Masnya nih, penyelesaian tersebut itu kira-kira udah berpihak belum ya ke para pekerja? ya, udah berpihak. Terus kalau misalnya ada pekerja yang ngalamin hal serupa kayak Masnya atau masalah lain, kira-kira bakal dibawa ke jalur hukum apa enggak nih? Tergantung sama permasalahannya juga sih. Kalau misalkan permasalahannya serius, ya harus dibawa ke jalur hukum. Oh, biar atasannya. Ya, Baik, berdasarkan kasus ketenaga kerjaan yang Mas tadi bilang, dapat kita simpulkan bahwa permasalahan dalam dunia kerja tidak hanya bersumber pada teknis pekerjaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor hubungan antar rekan kerja, tekanan deadline, dan manajemen proyek. Ketegangan atau konflik yang muncul karena perbedaan pendapat dan komunikasi yang buruk dapat menghambat kelancaran pekerjaan jika tidak ditangani dengan baik. Namun, penyelesaian masalah secara konstruktif melalui pelaporan ke atasan, pembagian tugas yang efektif, serta komunikasi yang jelas dapat menjadi solusi utama untuk meredam konflik dan meningkatkan kinerja tim. Tindakan perusahaan yang bersikap netral dan melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan juga menunjukkan pentingnya objektivitas dalam penyampaian masalah ketenaga kerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan yang tepat dapat memulihkan kondisi kerja dan menciptakan hasil kerja yang optimal serta memuaskan pelanggaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari kesimpulan kita melalui narasumber Mas siapa? Haris pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.